Baiklah, kali ini saya ingin membahas mengenai Premier League, di mana Premier League ini pada pekan lalu sudah memainkan matchday pertamanya. Jadi laga matchday perdana dari Premier League, di mana di matchday perdana ini menghasilkan hasil klasemen di mana Tottenham Hotspur sementara ini berada di puncak klasemen sementara, di mana Tottenham Hotspur menang dengan skor telak 4-1. Secara khusus saya ingin membahas Big Six ya, di mana Arsenal memainkan laga Premier League pembuka. Jadi laga Premier League paling pertama pada musim ini itu di musim 2022-2023 itu dimainkan oleh Arsenal, di mana dimainkan pada hari Jumat pekan lalu ya. Pekan lalu hari Jumat Arsenal memainkan pertandingan dengan kemenangan 2-0 melawan Crystal Palace di kandangnya Crystal Palace ya. Dan gol dicetak oleh Gabriel Martinelli dan gol bunuh diri dari pemain Crystal Palace. Dan ini merupakan hasil yang bagus ya bagi Arsenal, karena pada musim lalu mereka kalah melawan tim promosi yaitu Brentford dengan skor 2-0. Jadi pada musim ini mereka menang dengan skor 2-0. Musim lalu mereka kalah dengan skor 2-0 melawan Brentford, yaitu kalah dengan skor 0-2 kala itu. Dimana ini musim yang awal yang bagus, yang diharapkan Arsenal bisa minimal kembali ke 4 besar UEFA supaya bisa bermain kembali di ajang UEFA Champions League yang terakhir kali dimainkan oleh Arsenal itu tahun 2016 atau 2017 ya, sekitar itu. Artinya apa? Sudah 5 atau 6 musim kurang lebih Arsenal tuh absen di kancah UCL ini. Jadi minimal diharapkan Arsenal bisa mencapai Champions League lagi, ajang Champions League lagi, UEFA Champions League. Kemudian Chelsea mereka berhasil menang melawan tim tamunya dengan skor tipis 1-0, yaitu dengan penalti dari Jorginho ya. Jadi dari Arsenal, Chelsea, Liverpool juga menang ya melawan klub yaitu tidak menang melawan Fulham ya, yaitu seri dengan skor 2-2. Jadi dari semua tim Big Six tidak ada yang kalah kecuali MU, Manchester United. MU kembali menelan pil pahit ya, di mana MU ini mereka kalah dengan skor 2-1 melawan Brighton yang musim lalu mengalahkan mereka dengan skor telak 4-0, yaitu di kandang Brighton. Ini kalah 2-1 ini di Old Trafford, di kandangnya mereka sendiri. Di mana ini berbeda dengan pramusim, di mana pramusim MU ini bisa tampil meyakinkan, itu dengan mengalahkan dan salah satunya yang paling dibanggakan oleh fansnya pastinya mengalahkan Liverpool dengan skor 4-0, karena Liverpool tentunya adalah rival bebuyutan dari MU. Kemudian di formasinya, pada saat formasi melawan Brighton, MU tidak memiliki striker karena Anthony Martial cedera, Cristiano Ronaldo di bangku cadangkan. Mungkin karena alasan Cristiano saat itu Ronaldo meninggalkan lapangan lebih dulu saat pramusim, atau karena Ronaldo belum lama bergabung dengan tim, jadi dianggap belum begitu bugar untuk bermain bagi MU. Praktis rekrutan baru MU, Christian Eriksen dijadikan sebagai false nine, di belakangnya Bruno Fernandes dengan ditopang dua sayap Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Dan Scott McTominay, Fred dan back barunya dimainkan itu Lisandro Martinez, kalau tidak salah itu dimainkan berduet dengan Harry Maguire, dan Harry Maguire masih tetap dipercaya menjadi kapten ya. Namun yang terjadi adalah justru MU kalah dengan skor 2-1 di kandang sendiri. Ini masalahnya di kandang sendiri. Kalau seri mungkin masih agak mending lah. Kalah dengan skor 2-1. Awal yang kurang bagus bagi MU. Namun saya jadi teringat pada satu dekade silam, di mana MU juga mengawali musim dengan buruk, di mana mereka kalah 0-1 dari Everton kala itu.
Everton yang merupakan tim langganan papan tengah kala itu. Entah itu peringkat antara peringkat 6, 7, 8, 9 gitulah, sekitar situ Everton. Berbeda dengan Everton yang sekarang yang pada musim lalu terancam terdegradasi. Mereka berjuang keras sehingga akhirnya mereka berhasil lolos sehingga tidak terdegradasi, sehingga musim ini Everton tetap berada di Premier League, di mana Everton baru saja dikalahkan oleh Chelsea dengan skor 1-0 melalui penalti dari Jorginho tentunya. Kemudian dari MU sendiri jadi pada saat itu kalah dengan skor 0-1, namun di akhir musim berhasil menjadi juara, dan itu menjadi musim terakhir bagi Sir Alex Ferguson yang akhirnya digantikan oleh manajer-manajer selanjutnya. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, sampai caretaker-nya sementara ada Michael Carrick, dan di tengah-tengah antara Louis van Gaal dan David Moyes itu ada Ryan Giggs yang juga sempat menjadi caretaker. Jadi Michael Carrick menjadi caretaker, lalu Ralf Rangnick melatih MU, namun justru MU juga tidak bisa menolong MU, sehingga Ralf Rangnick yang tadinya kesepakatannya akan menjadi konsultan, dia justru pergi meninggalkan MU dan melatih tim nasional Austria. Jadi dia melatih timnas Austria, dan timnas Austria menjadi sangat beringas. Di antaranya bisa mengalahkan di Nations League, mereka bisa menang dengan skor 4-0. Itu kalau tidak salah melawan Kroasia ya. Kroasia itu dengan skor 4-0. Di mana Kroasia finalis Piala Dunia pada tahun 2018. Kabarnya ada pemain pemain dari Austria atau semacamnya lah kalau tidak salah, itu dia ingin bermain, dia diincar oleh MU. Namun Ralf Rangnick menyarankan untuk supaya pemain tersebut tidak join Manchester United. Artinya sampai seburuk itu kondisi Manchester United ya. Jadi dari semua tim Big Six, 5 di antaranya minimal tidak kalah. Chelsea menang, Arsenal menang, Manchester City. Nah, sekarang Manchester City nih saya ingin bahas sedikit nih. Di mana Manchester City mengalahkan tamunya West Ham United dengan skor mengalahkan West Ham United dengan skor 1-0. Dan 2 gol dicetak oleh Erling Braut Haaland, di mana Holland akhirnya berhasil membungkam para pengkritiknya, di mana pada saat laga Community Shield, laga yang mempertemukan juara Premier League dan juara FA Cup saat itu, di mana Erling Haaland memiliki beberapa peluang yang sangat emas namun gagal mencetak gol, sehingga sempat dihujat oleh netizen. Namun pada laga kemarin Haaland berhasil mengemas brace 2 gol. Meskipun gol pertamanya penalti, namun kemudian gol keduanya melalui open play. Ini adalah modal yang bagus bagi Erling Haaland, karena ini akan bagus untuk kepercayaan dirinya, sehingga diharapkan Erling Haaland ini dia juga bisa membantu Manchester City untuk berbicara banyak di berbagai ajang, entah itu di Eropa maupun di Inggris. Ya, jadi mengalahkan tamunya West Ham United dengan skor 2-0 ya. Dan West Ham United ini seperti saya katakan sempat mengganggu singgasana 4 besar. Pada musim lalu mereka bersaing ketat walaupun ujung-ujungnya gagal juga. Mereka berada di peringkat ke-7 pada musim lalu. Dan bisa berada di posisi ke-6 seandainya mereka menang, namun mereka kalah pada laga terakhirnya. Manchester City, Chelsea, Arsenal, kemudian Liverpool tidak menang, namun seri ya. Di mana Nunez juga berhasil mencetak gol, 1 gol dan 1 assist. Akan sangat menarik bagaimana kedepannya nanti Nunez dan Haaland. Siapakah yang akan lebih unggul? Berikanlah komentar Anda di bawah ini sebelum video ini selesai. Baik, oke. Dan jadi Liverpool seri. Kemudian Tottenham menang dengan skor telak 4-1 melawan Southampton, di mana kebobolan 1 gol dulu, terus kemudian Tottenham membalas 4 gol sehingga membuat mereka saat ini berada di posisi puncak klasemen sementara, karena mereka produktivitas golnya paling tinggi, sehingga mereka berhasil berada di peringkat pertama untuk
untuk musim ini. Dan itu di kandangnya Tottenham Hotspur, yaitu di Tottenham Hotspur Stadium. Sebelumnya sebelumnya stadion mereka tuh beda, namanya White Hart Lane. Namun dibikin stadion baru yang namanya Tottenham Hotspur Stadium. 5 klub ini tidak kalah. Dan satu catatan lagi, Liverpool itu di kandangnya Fulham ya. Memang agak kurang bagus awal musim bagi Liverpool, tapi at least tidak kalah itu sudah agak lumayan. PR yang perlu diperbaiki oleh Liverpool adalah sisi kanan, wingback kanan mereka, Trent Alexander-Arnold. Jadi TAA ini terlalu overlap kalau sedang menyerang, sehingga sisi lemahnya itu dimanfaatkan dengan baik oleh Fulham. Di mana saat Real Madrid mengalahkan Liverpool di final UCL kemarin, itu Trent Alexander-Arnold melepaskan kawalan, dia gagal mengawal Vinicius, sehingga Vinicius bisa menyodorkan umpan dari Federico Valverde yang membuat Vinicius mencetak satu-satunya gol, dan sehingga membuat Liverpool harus gagal menjadi juara pada musim lalu, dan Real Madrid kembali menjadi juara untuk yang ke-14 kalinya. Itu yang jadi PR untuk Liverpool. Namun yang menjadi PR yang sangat besar adalah Manchester United ini, karena ada kabar terbaru. Kurang lebih sekitar 2 pekan ke depan. Sekarang tanggal 11 atau 12 ya? 12 Senin 8 Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 12. 2 pekan lagi akan ada pertandingan antara Manchester United melawan Liverpool. Itu dimainkan di Old Trafford. Kabarnya para fans Manchester United sudah seperti membuat petisi bahwa mereka akan mengosongkan Old Trafford. Ini karena saking putus asanya manajemen dari Manchester United, fans dari MU, Manchester United ini putus asa dengan manajemennya, dengan MU yang dipegang oleh keluarga Glazer ini, belum menunjukkan progres. Memang ini masih laga pertama, namun ini tentunya menyedihkan ya, kalah di kandang sendiri. Kita lihat bagaimana kiprah Ten Hag untuk selanjutnya nanti. Dan akhir pekan nanti akan ada pertandingan seru lainnya, di mana Tottenham Hotspur akan menghadapi ujian yang sebenarnya, yaitu Chelsea. Chelsea yang selalu mengalahkan mereka pada musim-musim lalu, di mana di ajang Premier League, di ajang FA Cup, mereka dikalahkan juga oleh Chelsea. Ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi Tottenham. Kalau Antonio Conte dan pasukannya Antonio Conte ini berhasil mengalahkan Chelsea, maka akan memperbesar peluang mereka untuk menjadi juara. Tentunya sulit, namun Conte punya reputasi yang sangat besar, di mana tim-tim besar yang memiliki finansial yang cukup lumayan, yang bagus, di mana Tottenham yang cukup lumayan lah istilahnya, itu bisa menjadi juara di liganya. Kita nantikan bagaimana kiprah Antonio Conte nanti ke depannya, dan kita akan lihat bagaimana yang akan terjadi nanti ke depannya. Berikan komentar Anda di bawah ini, bagaimana prediksi Anda yang akan menjadi juara. Siapa yang akan juara? Siapa yang akan masuk 4 besar? Dan siapa yang akan masuk zona Liga Eropa? Oke? Ciao!